Pemirsa, TV BJN News, skandal proyek triliunan di Bulungan, dugaan perampasan tanah rakyat demi kepentingan oligarki, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Breaking news, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2025, di balik megahnya proyek kawasan industri hijau Indonesia KIHI yang digadang-gadang sebagai masa depan bangsa, tersimpan kisah pilu perjuangan masyarakat adat di Bulungan. Mengungkap misteri besar, mendalam mengungkap dugaan kuat adanya persekongkolan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada perampasan hak-hak rakyat adat oleh para oligarki. Kasus ini berpusat pada PT Kalimantan Industri Park Indonesia KIPI, perusahaan pengelola proyek yang sebagian besar sahamnya dikendalikan oleh jaringan pengusaha besar, termasuk Garibaldi Boy Thohir dari grup Adaro dan pemegang saham utama Raden Heri Zulnardi. Modus perampasan lahan dan transaksi triliunan. Dokumen internal perusahaan, yang kini menjadi bukti kunci, menunjukkan adanya transaksi jual beli lahan raksasa, yang menjadi akar permasalahan. Pembelian lahan jumbo, PT KIPI, membeli lahan seluas hampir 10.000 hektar dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bulungan Citra Agro Persada BCAP, dengan nilai fantastis 1,74 triliun rupiah. Total transaksi di area ini mencapai 2,43 triliun rupiah. Perubahan status lahan, dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa lahan yang dibeli dari BCAP, yang berstatus hak guna usaha HGU, akan dikonversi menjadi hak guna bangunan HGB untuk kepentingan proyek industri. Kerugian di pihak rakyat, disinilah ketidakadilan dimulai. Masyarakat mengeluh bahwa lahan yang mereka miliki secara turun-temurun tiba-tiba berubah menjadi HGB atas nama perusahaan. Ganti rugi yang dijanjikan sebesar 35 juta rupiah per hektar tidak pernah dibayarkan secara tuntas. Keuntungan kolosal kontras dengan penderitaan rakyat. Transaksi ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi pihak korporasi. Dokumen keuangan TSH Group, perusahaan induk PT BCAP dari Malaysia, mencatat keuntungan bersih ratusan miliar dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan secara signifikan. Hidup lembaga adat Kesultanan Bulungan yang kita cintai. Saya dari Desa Mangkopadi. Kalau kita bercerita Mangkopadi ini, pasti di situ ada perusahaan yang besar atau perusahaan raksasa, yaitu PT KIPI, atau yang kita dikenal lebih besarnya lagi itu proyek PSN. Namun keadaan di sana, warga-warga di sana sangat terzolimi. Itu secara fakta. Pertama-tama, awal dari penderitaan kami itu dari HGU BCAP dari tahun 2011. Di situ PT BCAP, perusahaan yang dari Malaysia sana, mengobok-ngobok warga Desa Mangkopadi dan Tanah Kuning. Kenapa? HGU-nya itu yang setahu kita hanya di lingkup perkebunannya. Namun HGU PT BCAP menjalar kemana-mana, sampai kuburan pun di HGU-kannya. Itu fakta. Betul. Belum lagi sempat HGU, muncul lagi HGB. Nah, ini kami di sini merasa terzolimi sekali. Datangnya dan lahirnya HGB PT KIPI tanpa ada musyawarah. Kepala Desa Mangkopadi kepada kami, tiba-tiba lahirlah HGB ini. Yang saya katakan, HGB PT KIPI tanpa legal standing. Bahwa setelah terbitnya status lahan HGU menjadi HGB, ini benar-benar meresahkan masyarakat. Ya.
Kenapa demikian? Karena tidak ada sosialisasi, Pak, sehingga di sana kan masyarakat itu tidak tenang. Bahkan lahan-lahan masyarakat sudah dirampas, diambil. Bahkan sudah ada bangunan berdiri di situ megah tanpa ada kompensasi. Makanya itulah saya memberanikan berdiri di sini. Kalau seperti ini, Pak, saya pastikan ada pertumpahan darah. Itu dipastikan. Ya, jadi kami mohon kepada pemerintah, dalam hal ini bupati atau profesi ini, supaya ditindak iki. Dan kami mohon juga supaya izin-izin mereka dievaluasi kembali. Ya. Jadi Tanah Kuning Mangkupadi itu, Pak, tidak baik-baik saja. Ya, banyak permasalahan. Dan saya mengatakan bahwa kita ini tidak ada tempat mengadu. Di Bulungan ini tidak ada tempat mengadu. Kami sudah jalani semua, tapi tidak ada hasilnya. Ya. Tapi jangan takut, kita harus berdiri terus. Ya, sampai kapan? Kalau pemerintah tidak ikut campur ini, Pak, 100% ada pertumpahan darah. Apakah itu yang kita inginkan? Ya. Mereka, Pak. Jadi giliran mereka jadi kepal. Memang pemerintah ini saya lihat sengaja kita mengadu dombakan, Pak. Iya. Dan ada beberapa perusahaan yang ada di desa kita, itu ada namanya PT Prima Bahagia. Itu sudah operasi kurang lebih 15 tahun. Ya, perlu kita tahu semua. Dalam peraturan plasma itu kan ada 20%, Pak, harus dikeluarkan. Lebih? Ya. Kalau kita itu kurang lebih 3.000 hektar, berarti ada 600. Ya. Ini tidak ada 1 sen pun ke desa, ke masyarakat. Ya. Tolong teman-teman membantu kami. Karena kami ini orang lemah, tidak ada kemampuan. Saya tidak pernah berdiri begini, Pak. Tapi tersolimi, saya terpaksa berdiri. Mantap. Ya. Jadi memang kami ini susah, Pak. Namanya orang kecil mengadu kemana-mana, tidak ada teman. Bahkan kepala-kepala desa ikut di pemerintahan, di perusahaan. Ya, hampir semua, Pak. Ya, jadi semua perusahaan tidak ada niat baiknya. Ya, ada PT isi mengambil lahan-lahan masyarakat, dijanji mau dibayar, sampai sekarang tidak dibayar. Kami bilang kalau tidak mau diambil, ya diberikan kembali suratnya, juga tidak diberikan. Ada apa itu? Ya, kami bermohon juga kepada pemerintah atau aparat penegak hukum supaya itu ditindakilah. Ya, ya itulah tadi, Pak, saya katakan tidak ada tempat mengadu. Ya, kalau mengadu sekarang tibalah saatnya, di mana itu perwakilan kita muncullah. Jangan hanya muncul kalau pilkada. Ya. Kalau pilkada datang semua manis-manis. Sekarang saatnya tiba, muncullah, perjuangkan masyarakatmu.
Masyarakat juga sudah berapa kali mengadakan RDP pada DPRD Kabupaten Bulungan dan Provinsi, namun tak kunjung ada penyelesaian sampai saat ini. Saya sudah bicara dengan teman-teman. Suatu saat mungkin kami akan datang lagi di sini bahwa tidak ada perhatian. Bahkan masyarakat mengadukan langsung ke Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta agar dapat solusi yang terbaik demi memperjuangkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Telah banyak terjadi fakta Pak bahwa daerah kami ini telah terjadi intimidasi bahkan kriminalisasi. Beberapa saudara kami yang mencoba memperjuangkan lahan mereka ditangkap sampai dipenjarakan. Kemudian terakhir malah tanah-tanah kami ini sudah tidak ada nilainya lagi Pak. Kalau mungkin daerah lain itu ada perkataan diganti rugi atau diganti untung. Tetapi kami Pak tidak ada sama sekali. Tidak ada nilai sama sekali dalam perusahaan. Adapun proses ganti rugi di sana hanya sekadar mengganti rugi tanam tumbuh yang ada di atas lahan-lahan kami sendiri. Sementara itu, rakyat harus menghadapi kenyataan pahit, hak mereka dirampas tanpa kompensasi yang layak, demi keuntungan para pemodal, ketidakadilan hukum dan kriminalisasi warga. Aksi protes masyarakat malah berujung pada kriminalisasi. Warga melaporkan perampasan ini ke Polda Kalimantan Utara, tetapi laporan mereka terkesan lamban diproses. Sebaliknya, laporan dari pihak perusahaan diproses dengan cepat, berujung pada penahanan dan pemenjaraan beberapa warga. Tekanan psikologis ini bahkan dilaporkan menyebabkan korban jiwa. Ahli waris Kesultanan Bulungan turun tangan memohon bantuan Presiden. Merasa masyarakatnya disolimi di negeri sendiri, ahli waris Kesultanan Bulungan turun tangan. Mereka melihat kasus ini sebagai bentuk penjajahan modern dan memohon bantuan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta Presiden agar memerintahkan lembaga hukum pemerintah, khususnya KPK, untuk mengusut tuntas aliran dana raksasa ini dan menegakkan keadilan bagi rakyat. Potensi pelanggaran hukum berlapis. Kasus ini diduga melanggar beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UU PIA), mengabaikan hak-hak masyarakat, adat atas tanah ulayat, Undang-Undang tentang penataan ruang, dugaan perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai prosedur, Undang-Undang tentang perlindungan lingkungan hidup, mengabaikan dampak sosial dari proyek, KUHP, dugaan penipuan, intimidasi, dan perampasan hak secara paksa. Kasus ini menjadi cerminan nyata dari ketimpangan kekuasaan dan modal yang mengancam hak-hak rakyat kecil. Publik diharapkan dapat memahami dan mendukung perjuangan masyarakat Bulungan agar keadilan bisa ditegakkan. Pemirsa, TV BJN News, terima kasih sudah menonton siaran kami. Dan jangan lupa tonton terus berita-berita terbaru kami.